Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 30 Juli 2026. Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah pada 29 Juli 2026. Iran meluncurkan 6 rudal balistik ke arah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di wilayah Yordania. Meski demikian, serangan tersebut justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Seluruh rudal berhasil dicegat sebelum mencapai sasaran, sementara sejumlah analis menilai pola serangan tersebut tidak menunjukkan karakteristik operasi militer yang bertujuan menghancurkan target. Menurut berbagai laporan dan analisis yang beredar, ke-6 rudal yang digunakan merupakan rudal balistik generasi lama. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa Iran sejak awal tidak benar-benar berharap serangan tersebut berhasil menembus sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Jika asumsi itu benar, maka tujuan utama operasi ini kemungkinan bukan untuk menimbulkan kerusakan fisik, melainkan untuk memaksa Amerika Serikat menghabiskan persediaan rudal pencegat yang jauh lebih mahal dan lebih sulit diproduksi. Pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah analisis yang lebih luas. Beberapa pengamat menilai bahwa strategi semacam ini dapat memberikan keuntungan tidak langsung bagi pihak lain yang memiliki kepentingan strategis terhadap melemahnya kesiapan militer Amerika Serikat. Dalam sejumlah analisis geopolitik, muncul spekulasi bahwa pihak yang paling diuntungkan dari terkurasnya stok amunisi pertahanan Amerika bukan hanya Iran, tetapi juga Tiongkok. Namun demikian, hingga kini tidak ada bukti resmi yang mengonfirmasi adanya keterlibatan langsung Beijing dalam serangan rudal tersebut. Biaya perang yang tidak seimbang. Jika dilihat dari sisi ekonomi, strategi semacam ini dinilai cukup menarik. Satu rudal balistik jarak menengah Iran diperkirakan memiliki biaya produksi hingga sekitar 12 juta dolar Amerika Serikat. Sebaliknya, untuk mencegat rudal tersebut, militer Amerika Serikat harus menggunakan sistem pertahanan udara berteknologi tinggi seperti THAAD atau Patriot PAC-3. Harga satu rudal pencegat THAAD diperkirakan mencapai sekitar 10 juta dolar AS, sementara satu rudal Patriot PAC-3 bernilai sekitar 4 juta dolar AS. Dalam praktek operasional, satu ancaman rudal bahkan dapat memerlukan lebih dari satu rudal pencegat guna meningkatkan peluang keberhasilan intersepsi. Karena itu, setiap serangan rudal, sekalipun gagal mengenai sasaran, tetap memaksa Pentagon mengeluarkan biaya yang sangat besar. Inilah yang membuat sejumlah analis berpendapat bahwa strategi menguras persediaan rudal pencegat lawan dapat menjadi salah satu bentuk perang ekonomi maupun perang logistik. Mengapa Iran tetap menyerang saat gencatan senjata? Pertanyaan yang paling banyak muncul adalah mengapa Iran memilih meluncurkan serangan pada saat situasi relatif memasuki fase gencatan senjata. Secara ekonomi, Iran saat ini masih menghadapi tekanan yang berat, sanksi internasional, tekanan terhadap sektor energi, serta berbagai persoalan domestik membuat kemampuan fiskal pemerintah berada dalam kondisi yang tidak ideal. Selain itu, sistem pertahanan udara Iran juga dilaporkan mengalami kerusakan di sejumlah wilayah akibat konflik sebelumnya. Dalam kondisi seperti itu, sebagian pengamat menilai langkah yang paling rasional sebenarnya adalah menahan diri sambil memperbaiki kondisi militer dan ekonomi dalam negeri. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Iran tetap meluncurkan 6 rudal balistik, tetapi tidak satu pun berhasil mencapai sasaran. Dari sudut pandang militer murni, operasi tersebut hampir tidak menghasilkan keuntungan strategis yang nyata. Karena itu muncul dugaan bahwa sasaran sebenarnya bukanlah pangkalan militer Amerika, melainkan memaksa Washington menggunakan rudal-rudal pencegat dalam jumlah besar sehingga persediaan amunisi pertahanannya terus berkurang. Amerika Serikat dan Arab Saudi melakukan serangan balasan. Sebagai respon atas serangan tersebut, Amerika Serikat bersama Arab Saudi dilaporkan melaksanakan operasi udara gabungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata pro-Iran di Irak, terutama unsur-unsur Popular Mobilization Forces (PMF) yang selama ini diketahui memiliki hubungan erat dengan Teheran. Langkah Arab Saudi kali ini dinilai cukup berbeda dibandingkan kebijakan yang selama bertahun-tahun diterapkan kerajaan tersebut. Selama beberapa dekade terakhir, Riyadh cenderung mengandalkan kekuatan ekonomi serta perlindungan keamanan dari Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas kawasan. Bahkan ketika fasilitas minyak Saudi pernah menjadi sasaran serangan, pemerintah kerajaan tetap berupaya menghindari konfrontasi militer secara langsung. Namun dalam perkembangan terbaru, Arab Saudi tidak hanya mengerahkan pesawat tempur, tetapi juga secara terbuka menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan hak membela diri sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Perubahan sikap ini dipandang sebagai sinyal bahwa sejumlah negara sekutu Amerika di Timur Tengah kini mulai mengambil posisi yang lebih aktif dalam menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok yang didukung Iran. Dugaan jalur dukungan persenjataan dari Tiongkok. Di tengah tekanan ekonomi yang masih membebani Iran, muncul pertanyaan mengenai sumber pendanaan dan pasokan persenjataan yang memungkinkan Teheran mempertahankan aktivitas militernya. Sejumlah laporan media internasional, termasuk Reuters, menyebut bahwa dalam beberapa minggu terakhir, Iran diduga menerima sekitar 400 unit sistem rudal pertahanan udara buatan Tiongkok, dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai 60 juta dolar Amerika Serikat. Menurut laporan tersebut, pengiriman dilakukan melalui rute yang cukup kompleks. Peralatan militer disebut diberangkatkan dari Urumqi di wilayah Xinjiang, kemudian melewati Pakistan sebelum memasuki Iran melalui jalur darat. Pemilihan jalur tersebut diduga bertujuan mengurangi kemungkinan terdeteksi oleh sistem pengawasan Amerika Serikat maupun negara-negara barat. Sementara itu, mekanisme pembayaran disebut melibatkan sebuah perusahaan cangkang yang terdaftar di Hong Kong, yakni Chongqing Baoshan International Investment. Sejumlah pengamat menilai Hong Kong semakin sering digunakan sebagai pusat transaksi keuangan internasional yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang strategis. Meski demikian, Kementerian Luar Negeri Tiongkok membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa Beijing tidak melakukan pengiriman senjata sebagaimana dituduhkan dalam berbagai laporan media. Kekhawatiran baru terhadap persediaan amunisi Amerika. Perdebatan mengenai strategi menguras stok rudal Amerika kembali mengemuka setelah sejumlah lembaga kajian pertahanan di Amerika Serikat menerbitkan analisis terbaru mengenai kesiapan logistik militer. Dalam salah satu laporan Center for Strategic and International Studies (CSIS), disebutkan bahwa persediaan amunisi Amerika Serikat saat ini masih dinilai cukup untuk menghadapi konflik berskala terbatas seperti yang terjadi di Timur Tengah. Namun tantangan yang lebih besar muncul apabila di masa depan, Washington harus menghadapi konflik berkepanjangan dengan negara yang memiliki kemampuan militer relatif seimbang, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Laporan tersebut menyoroti bahwa tingginya konsumsi rudal dan amunisi dalam berbagai konflik beberapa tahun terakhir telah meningkatkan tekanan terhadap kapasitas produksi industri pertahanan Amerika Serikat. Sebagian analis kemudian menghubungkan temuan tersebut dengan serangan 6 rudal Iran pada 30 Juli. Menurut mereka, apabila tujuan utama operasi memang hanya untuk memaksa Amerika menggunakan rudal-rudal pencegat, maka strategi tersebut dapat menjadi bagian dari perang jangka panjang yang berfokus pada pengurasan logistik lawan, bukan semata-mata penghancuran target militer. Beberapa perkiraan bahkan menyebut bahwa Amerika Serikat memerlukan waktu sekitar 3 hingga 5 tahun untuk memulihkan sepenuhnya stok amunisi tertentu apabila terjadi penggunaan dalam skala besar secara terus-menerus. Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa peluncuran 6 rudal Iran merupakan bagian dari strategi terkoordinasi dengan negara lain. Berbagai penilaian mengenai kemungkinan keterlibatan Beijing maupun tujuan jangka panjang di balik serangan tersebut masih berada pada ranah analisis para pengamat dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah negara-negara yang terkait. Yang jelas, insiden pada 30 Juli 2026 kembali memperlihatkan bahwa konflik di Timur Tengah tidak lagi hanya diukur dari jumlah rudal yang ditembakkan atau target yang berhasil dihancurkan. Perang modern kini juga menyangkut kemampuan menguras logistik, melemahkan daya tahan industri pertahanan lawan, serta membentuk tekanan strategis yang dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan lain, termasuk Indo-Pasifik. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.